Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Nurnialawati dengan NIM 22811301110. Ibu dosen, saya izin mempresentasikan analisis ayat Al-Quran berbasis ilmu tafsir dengan tujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Saya memilih Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yashrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufi fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ilmu tafsir, ayat ini dikenal sebagai dasar baiat an-nisa, sumpah setiap perempuan. Secara historis, ayat ini turun setelah pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Secara politik, baiat adalah bentuk pengakuan negara atau pemimpin terhadap warga negaranya. Dengan menerima baiat langsung dari perempuan, Rasulullah SAW mengakui bahwa perempuan adalah subjek hukum yang mandiri. Mereka tidak dianggap hanya mengekor pada keputusan suami atau ayah mereka saja. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk memberikan dukungan politik dan komitmen sosial secara langsung kepada pemimpin tertinggi. Alasan saya memilih ayat tersebut atau ayat ini karena ayat ini itu sangat monumental yang menjelaskan peran politik dan sosial perempuan dalam Islam melalui baiat atau perjanjian setia. Kemudian ayat ini pun menjadi landasan etika bagi pendidik dan peserta didik dalam membangun integritas moral. Asbabun nuzul atau latar belakang turunnya Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 adalah: pertama, peristiwa besar di kota Mekah. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah yang pada saat itu suasana sangat bersejarah karena banyak penduduk Mekah yang mulai memeluk Islam secara massal. Kemudian kedatangan Hindun binti Utbah. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Hindun binti Utbah, istri dari pemuka Quraisy Abu Sufyan. Ia datang menemui Rasulullah SAW bersama rombongan wanita lainnya untuk menyatakan keislaman mereka. Selain masuk Islam, mereka juga ingin melakukan baiat, yaitu sumpah setia untuk mentaati ajaran Allah dan Rasul-Nya. Saat proses baiat berlangsung, Nabi Muhammad SAW membacakan butir-butir perjanjiannya. Salah satunya adalah janji untuk tidak mencuri, kemudian tidak berzina, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di sini akhirnya setelah dialog tersebut, Rasulullah SAW secara resmi menerima baiat dari Hindun dan rombongan wanita tersebut.
Beliau kemudian mendoakan ampunan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pada kitab tafsir. Tafsir Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Perbandingan dengan Quran Surat Al-An'am ayat 151, yaitu larangan syirik dan pembunuhan. Ayat ini memperjelas larangan menyekutukan Allah atau syirik, perbuatan syirik, serta larangan pembunuhan anak secara universal. Kaitannya, hal ini memperkuat poin dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 menunjukkan bahwa integritas spiritual atau tauhid dan perlindungan terhadap hak hidup manusia adalah syarat mutlak dalam beragama. Sedangkan kaitannya dengan atau perbandingan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu jika dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 disebutkan larangan berzina, maka di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 pun memberikan penekanan yang lebih mendalam, yaitu dijelaskan bahwa bukan hanya perbuatan zinanya yang dilarang, melainkan tindakan mendekati zina pun dilarang dalam Islam. Tafsir dengan hadis. Hadis berfungsi untuk merinci tata cara pelaksanaan atau teknis dari perintah yang ada dalam Al-Quran. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4891, Rasulullah SAW membaiat kaum wanita hanya melalui ucapan, tanpa menyentuh tangan mereka sama sekali. Hadis tersebut juga berfungsi menjelaskan rincian teknis pelaksanaan ayat, khususnya mengenai prosedur baiat kepada perempuan. Tafsir sahabat atau ulama klasik mengambil intisari pemikiran ulama otoritatif mengenai batasan ketaatan. Konten penafsiran Ibnu Katsir misalnya, beliau menyoroti frasa ma'ruf, urusan yang baik. Nah, sedangkan maknanya, ketaatan kepada pemimpin atau pemegang otoritas tidaklah membabi buta. Jadi ketaatan hanya wajib dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan maksiat. Jika diperintahkan pada keburukan, maka tidak ada kewajiban untuk kita taat kepada perintah tersebut. Analisis bahasa Arab. Yang pertama itu ada pada kata yubayyinaka. Makna dasarnya kata ini secara linguistik bermakna menukar diri. Implikasinya dalam konteks ayat ini, istilah tersebut menggambarkan sebuah komitmen yang sangat dalam untuk memberikan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata yang kedua yaitu buhtan. Kedalam maknanya kata ini tidak merujuk pada kebohongan atau dusta, ya. Definisinya, buhtan diartikan sebagai fitnah besar yang diada-adakan atau disengaja diciptakan. Kata yang ketiga, penggunaan majazi atau metafora. Yang ketiga, penggunaan majazi metafora. Frasa yang digunakan seperti kalimat di antara tangan dan kaki atau baina aidihinna wa arjulihinna. Itu maknanya frasa ini merupakan sebuah metafora untuk tindakan menisbatkan atau mengakui seorang anak sebagai anak suami, padahal anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Makna luasnya selain itu, metafora ini juga merujuk pada segala jenis fitnah yang dilakukan secara sadar oleh dirinya sendiri. Selain bedah linguistik yang saya paparkan sebelumnya, tokoh tafsir Ibnu Katsir menyoroti frasa ma'ruf, urusan yang baik, dalam ayat ini juga sebagai penegasan bahwa ketaatan kepada pemegang otoritas tidaklah bersifat membabi buta, melainkan hanya wajib dilakukan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Analisis metode tafsir. Yang pertama, metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Metode ini memperkuat makna suatu ayat dengan membandingkannya dengan ayat yang lain. Contohnya pada menggunakan prinsip Al-Quran, yufasiru ba'duhu ba'dan, yaitu satu bagian Al-Quran menjelaskan bagian yang lain. Implementasinya, larangan dalam ayat bayat ini dianggap sebagai prinsip dasar usul atau dalam Islam. Perbandingan ayatnya Quran Surat Al-An'am 151 dan Al-Isra 32. Kemudian metode tafsir bil al-maksur, karena metode ini menggunakan latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul dan riwayat hadis untuk menjelaskan rincian pelaksanaan ayatnya.
Ayat ini kan turun saat Fatu Mekah, ketika Hindun binti Utbah dan rombongan wanita menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat atau untuk memeluk Islam. Nah, terdapat dialog manusiawi di antara Nabi memberikan keringanan bagi istri Abu Sufyan itu Hindun untuk mengambil harta suami secukupnya demi kebutuhan yang wajar jika suaminya pelit, jadi bukan mencuri. Kemudian dalam bayan tafsir atau hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan rincian teknis bahwa Rasulullah SAW itu membaiat wanita hanya melalui ucapan tanpa menyentuh tangan. Kemudian yang ketiga itu metode tafsir lugawi atau analisis kebahasaan. Metode ini melakukan bedah linguistik untuk memahami kedalaman makna dari setiap kata yang digunakan dalam teks. Seperti pada kata yubayinaka atau bermakna menukar diri demi ketaatan total kepada Allah. Kemudian buhtan bukan sekadar dusta biasa melainkan fitnah besar yang sengaja. Kemudian majazi atau yang menggunakan kalimat metafora atau frasa di antara tangan dan kaki. Yang keempat, metode analisis pemikiran ulama tafsir bil arroyi. Metode ini mengambil intisari pemikiran dari ulama otoritatif mengenai batasan hukum tertentu, seperti perspektif dari Ibnu Qasir. Beliau menyoroti frasa ma'ruf atau urusan yang baik. Jadi tetap menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus tetap dalam lingkaran syariah. Analisis sumber tafsirnya adalah Bil al-Mansur. Penafsiran ini kuat secara tekstual karena bersandar pada riwayat sejarah, hadis sahih, dan ayat-ayat lainnya. Analisis corak tafsirnya adabi ijtimai, sastra budaya dan kemasyarakatan. Corak ini menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah namun mudah dipahami, serta menghubungkannya dengan realitas tatanan sosial masyarakat. Nah, dalam konteks ayat ini, corak adabil ijtimai terlihat dari penekanan pada perbaikan moralitas masyarakat yang luas. Analisis ini menunjukkan bahwa ayat tersebut sangat monumental karena menjelaskan peran politik dan sosial perempuan dalam Islam. Ayat ini juga menjadi bukti nyata inklusivitas Islam terhadap hak-hak perempuan di ruang publik yang merupakan aspek penting dalam sosiologi kemasyarakatan Islam. Coraknya ketarbawi atau kependidikan. Corak ini berfokus pada pengambilan nilai-nilai pendidikan dan bimbingan karakter dari ayat Al-Quran agar sesuai dengan etika Islam. Ayat ini digunakan sebagai sarana untuk membentuk karakter individu yang berintegritas. Secara kontemporer, ayat ini juga diposisikan sebagai landasan etika bagi pendidik dan peserta didik dalam membangun integritas moral. Nilai-nilai dalam baiat seperti kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan pada kebaikan menjadi materi bimbingan karakter agar individu memiliki standar etika yang tinggi. Makna hakiki, majazi, dan maqasid dari ayat Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Makna hakikinya merujuk pada dasar kebahasaan dari kata-kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu yubayi naka yang secara linguistik bermakna menukar diri. Dalam konteks ini menggambarkan komitmen total seseorang untuk memberikan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kata buhtan bukan sekadar dusta atau kebohongan biasa, melainkan merujuk pada fitnah besar yang sengaja diada-adakan atau diciptakan. Makna majazi atau metaforanya digunakan untuk menjelaskan ungkapan yang tidak biasa gitu ya, diartikan secara harfiah. Contohnya pada frasa di antara tangan dan kaki. Frasa ini merupakan sebuah metafora atau majazi. Kemudian frasa ini juga merepresentasikan kebohongan. Nah, merujuk pada tindakan besar yang bohong gitu ya. Kemudian tindakan sadar karena ini secara sengaja dibuatnya gitu. Kemudian maqasid Al-Qur'annya atau tujuan hukumnya, tujuan mendalam di balik perintah dan larangan dalam ayat Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12, yaitu perintah tauhid
atau menegakkan pemurnian akidah terhadap Allah dan menolak segala macam kesyirikan. Kemudian larangan dalam ayat ini juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemurnian keturunan nasab manusia. Nah, dari perbuatan zina. Kemudian ayat ini juga bertujuan untuk membangun karakter individu melalui larangan berbuat dusta dan kemaksiatan. Kontekstual atau tafsir Tarbawi dalam presentasi kali ini Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12, yaitu ayat ini mengandung beberapa nilai karakter esensial yang harus ditanamkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, integritas atau kejujuran, menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap tindakan. Kemudian tanggung jawab sosial, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian ketaatan berdasarkan kebaikan, ketika mengajarkan ketaatan kepada otoritas yang benar seperti guru atau pemimpin, selama perintah tersebut berada dalam koridor kebaikan atau ma'ruf, harus ditaati. Nah, pemikiran Ibnu Katsir mengenai frasa ma'ruf terhadap pelajaran penting mengenai relasi kuasa dalam pendidikan, yaitu ketaatan peserta didik kepada pendidik atau pemegang otoritas tidak boleh bersifat membabi buta, nggak boleh gelap mata gitu ya. Kemudian ketaatannya juga hanya wajib diberikan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan pada kata baiat atau baiat karakter itu komitmen siswa terhadap pendidikan, terhadap dunia pendidikan, bahwa mereka itu akan menanamkan janji siswa, biasanya seperti itu ya. Kemudian janji ini mencakup komitmen untuk menjauhi perilaku menyimpang atau perundungan atau hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah. Hal ini bertujuan untuk membangun integritas moral yang kokoh sebagai bagian dari bentuk ketaatan beragama. Kesimpulannya, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12 adalah proklamasi moral bagi perempuan dan seluruh umat Islam. Metode yang dipakai tahlili, sumbernya maksur, coraknya adabi istima atau tarbawi. Hikmah, perubahan sosial dimulai dari komitmen individu terhadap nilai-nilai ketahanan dan kemanusiaan. Jadi ayat ini dipandang bukan sekedar teks hukum, melainkan sebuah proklamasi moral yang fundamental. Bagi perempuan menjadi piagam pengakuan atas peran politik dan sosialnya perempuan melalui mekanisme baiat atau perjanjian setia ini. Bagi seluruh umat, menetapkan standar etika universal sebagai larangan mencuri, berzina, dan fitnah sebagai landasan integritas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, alhamdulillah selesai presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah menyimak dan kepada halayak umum yang sudah menyimak presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.